You will help us find your parents and then Parapata. Excuse me. Wait. Hold on! Oh. Not safe. Run away! Get in! What is that? That does not sound like a good noise. Hai semuanya, selamat datang lagi bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan selalu bahagia ya. Di video kali ini, Movie Crop akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul Dora and the Lost City of Gold. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan hayalan Dora dan sepupunya yang bernama Diego, yang ceritanya sedang berpetualangan di tengah hutan. Kemudian, ibunya Dora yang bernama Elena memanggil mereka berdua untuk makan malam. Lalu saat sedang makan malam, Diego tidak sengaja melihat tulisan para pepatah dan menanyakannya kepada ayah Dora yang bernama Kul. Orang tua Dora kemudian menjelaskan kalau para pepatah merupakan legenda kaum Inka, menceritakan tentang sebuah kota kuno yang hilang. Dan menurut sejarahnya, di kota itu memiliki emas yang sangat banyak. Di keesokan harinya, Diego memberikan sebuah coklat kepada Dora sebagai tanda persahabatan mereka. Karena nampaknya, di hari itu Diego akan pindah ke kota bersama kedua orang tuanya. Hal tersebut akhirnya membuat Dora sedih, karena dia tidak memiliki teman bermain lagi selain Diego. Kemudian, scene berpindah ke 10 tahun kemudian. Kini Dora sudah tumbuh menjadi seorang gadis cantik yang gemar berpetualangan di tengah hutan bersama teman monyetnya yang bernama Butch. Semua kegiatan itu dia lakukan untuk mencari petunjuk para pepatah sambil merekam semua aktivitasnya di hutan. Kemudian, saat Dora masuk ke dalam gua, dia tidak sengaja melihat pahatan Inka kuno dan sebuah patung yang terbuat dari emas. Lalu, Dora mencoba melewati tebing dengan melompat. Namun sialnya dia malah terjatuh di sana dan langsung meminta Butch untuk memberitahukan kejadian itu kepada orang tuanya. Kemudian ketika di rumah, Dora menjadi senang setelah melihat patung tadi yang nyatanya memiliki ukiran sebuah peta. Nampaknya orang tua Dora sebenarnya sudah mengetahui lokasi para patah. Namun mereka tidak bisa mengajak Dora karena petualangan itu sangatlah berbahaya. Hal itu pun akhirnya membuat Dora sangat kecewa. Dan akhirnya, orang tua Dora akan mengirimkannya ke Amerika untuk tinggal bersama Diego dan keluarganya. Kini sampailah Dora di Amerika. Di sana dia dijemput oleh Diego dan kedua orang tuanya. Dora dibuat terkejut ketika melihat perubahan pada Diego, karena nyatanya mereka sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Kemudian ketika mereka telah sampai di rumah, Dora sangat senang karena bertemu dengan neneknya. Lalu ketika di kamar Diego, Dora memperlihatkan coklat yang dulu pernah Diego berikan. Namun Diego berkata, kalau potongan coklatnya telah dia makan 10 tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Dora juga langsung memakan coklat miliknya. Setelah itu, karena Dora sangat tidak nyaman tidur di kamar, akhirnya memutuskan untuk tidur di luar seperti kebiasaan di rumahnya. Di keesokan harinya, Diego mengajak Dora untuk pergi ke sekolah. Lalu, Diego melepaskan bandu Dora agar dia bisa bertahan di kehidupan SMA yang kejam. Kemudian ketika akan masuk ke dalam sekolah, Dora dihentikan oleh petugas saat akan melewati alat metal detektor. Ternyata di dalam tas Dora, ada banyak sekali barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke sekolahan. Di sekolah itu, Dora melihat seorang siswi bernama Sammy yang sedang berpidato tentang kerusakan hutan hujan. Kemudian Dora menghampirinya dan membicarakan tentang hutan hujan yang dimaksud oleh Sammy. Lalu, Sammy yang sadar karena Dora yang lebih tahu tentang hutan hujan, langsung memberikan sebuah kue agar Dora segera pergi. Tapi Diego yang melihatnya langsung meminta agar Dora tidak mendekati Sammy lagi, karena ternyata Sammy merupakan siswi yang sangat dibenci oleh murid lainnya. Setelah itu Dora kembali menyapa seorang siswa bernama Randy.
Namun, Diego dengan sigap mengajak Dora pergi dan melarangnya untuk berbicara dengan Randy. Kemudian, ketika sedang di dalam kelas, seorang guru memberikan pertanyaan kepada murid-murid di sana. Dan akhirnya Sammy menjawab pertanyaan itu, disusul oleh Dora yang mampu menjawab pertanyaan dari gurunya dengan benar. Hal itu akhirnya membuat Sammy marah kepada Dora, karena dirinya tidak suka jika ada murid yang lebih pintar dari dirinya. Namun, Dora yang sangat polos sama sekali tidak menggubrisnya. Kini Dora menjalani kehidupannya di sekolah seperti biasa, walau terkadang ada kejadian-kejadian baru yang dialaminya. Setiap hari, Dora juga selalu berkomunikasi dengan orang tuanya, dan selalu mencatat di mana titik mereka berada. Akan tetapi di suatu hari, Dora tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. Dia juga terus mencoba menghubungi mereka. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Beberapa hari setelah itu, sekolah Dora mengadakan sebuah pesta untuk menyambut musim dingin. Di sana Dora datang dengan memakai kostum matahari dan mengajak Randy untuk berdansa. Akan tetapi Randy menolak ajakan Dora. Karena hal itulah Dora langsung menari sendiri, sampai-sampai menjadi pusat perhatian di sana. Kemudian Dora mengajak Diego untuk berdansa. Namun lagi-lagi Diego juga menolaknya dan langsung pergi dari sana. Akhirnya saat Dora mengejar Diego, dia harus mendapatkan komentar buruk darinya. Karena menurut Diego, Dora selalu melakukan hal semaunya seperti di hutan. Perkataan Diego itu lantas membuat Dora sangat sedih dan langsung pulang ke rumah. Di rumah, Dora yang sangat bersedih mengurung dirinya di dalam lemari. Lalu neneknya yang melihat Dora langsung masuk dan menemaninya. Di sana Dora berkata pada neneknya, kalau dirinya takut kalau Diego akan membencinya. Namun neneknya memberikan wejangan pada Dora, agar dia selalu menjadi dirinya sendiri. Di keesokan harinya, guru Dora mengajak murid untuk mengunjungi sebuah museum. Di sana mereka diminta untuk membuat sebuah kelompok, yang akhirnya Dora harus satu kelompok dengan Diego, Randy, dan Sammy. Kemudian mereka diberikan sebuah tugas untuk mencari sesuatu yang berumur 1000 tahun. Lalu Dora berniat untuk melihat pameran Mesir yang sangat bersejarah. Namun ternyata pameran itu belum dibuka. Akan tetapi, pekerja di sana dengan baik hati akan mengajak Dora ke gudang, jika hal itu dapat membantunya menyelesaikan tugasnya. Hal itu pun membuat Dora sangat gembira, dan langsung mengajak teman lainnya untuk ikut bersamanya. Setelah itu, saat berkeliling Dora dipergoki oleh penjaga lainnya. Hal itu membuat teman-temannya sangat takut, dan langsung bersembunyi di sebuah tempat. Akan tetapi, petugas-petugas itu ternyata mengenali Dora, dan langsung membawanya ke tempat teman-temannya yang bersembunyi. Setelah itu mereka terbangun di dalam sebuah peti dan langsung mengintip keluar. Nampaknya mereka baru saja diturunkan dari dalam pesawat, di sebuah tempat yang mereka sendiri tidak tahu di mana tempat itu. Kemudian Dora berkata pada teman-temannya, kalau yang menculik mereka adalah orang-orang yang mencari harta karun para patah. Tiba-tiba saja ketika di perjalanan, ada seorang pria bernama Alessandro yang mengaku sebagai teman ayah Dora dan langsung menyelamatkan mereka. Namun sialnya, ketika mereka semua melarikan diri, ada salah seorang penculik yang melihatnya. Kemudian bos penculik itu meminta seekor musang yang bernama Sweeper untuk mencuri peta para patah yang dibawa oleh Dora. Akhirnya, Sweeper tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka dan langsung mencuri peta dari tas Dora. Hal itu membuat Dora segera melarikan diri dari sana, karena para penculik itu masih ingin menangkapnya. Beruntungnya Alessandro datang ke sana dengan sebuah mobil dan membawa mereka semua untuk menjauh dari tempat itu. Kini mereka semua telah tiba di sebuah tempat yang cukup aman. Di sana Alessandro berkata, kalau dirinya adalah seorang profesor bahasa kuno, dan nyatanya orang tua Dora juga selalu berkomunikasi dengannya. Akan tetapi, 2 minggu yang lalu Alessandro tidak bisa menghubungi orang tua Dora, dan menemukan jurnal mereka saat mencarinya. Karena itulah, Alessandro terus melacak lokasi orang tua Dora, dan tidak sengaja menemukan Dora, yang sedang diculik oleh orang-orang pemburu harta karun. Kini sampailah mereka di tempat kemah orang tua Dora, dan menemukan simbol keluarga mereka yang tertulis di sebuah pohon. Namun sayangnya, orang tua Dora tidak ada di sana. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat masuk ke dalam hutan, mereka melihat sebuah simbol yang dibuat oleh pasukan kuno penjaga para patah. Karena menurut ceritanya, semua orang yang mencari para patah akan binasa. Akhirnya mereka telah berjalan di dalam hutan selama berhari-hari. Kemudian, Randy melihat simbol keluarga Dora yang tertulis di sebuah pohon.
Mereka juga menemukan kemah orang tua Dora yang sangat berantakan di sana. Namun mereka merasa kalau ada seseorang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Butch. Butch kemudian mengajak mereka untuk melihat simbol lainnya, yang nampaknya dibuat dengan tergesa-gesa. Di tengah perjalanan, Sammy merasa gelisah karena dirinya ingin buang air besar. Hal itu membuat Dora mengajak Sammy ke sebuah batu besar dan menggali sebuah lubang di sana untuk mengeluarkan kotoran Sammy. Kemudian saat Dora kembali, ada yang menembaki mereka dan langsung membuat mereka berlari sambil ketakutan. Sammy yang sedang terpaksa segera pergi dari sana dan masuk ke dalam batang pohon. Namun sialnya, karena mereka terus ditembaki panah, akhirnya batang pohon itu menggelinding. Beruntungnya mereka semua selamat dari kejadian itu, dan melihat kalau panah itu berasal dari para penjaga para patah. Kejadian itu pun membuat mereka sangat ketakutan. Di sana Sammy sangat marah karena dirinya sangat ingin pulang. Hal itu pun membuat Dora sangat sedih karena dirinya merasa bersalah kepada teman-temannya. Kemudian Diego melihat jejak kaki rubah di dekat sana. Mereka lalu mengikuti jejak itu, yang ternyata mengarah ke sebuah kemah para penjahat. Namun sialnya, saat mereka sedang mengintip, datang Alessandro dengan suara gaduh. Beruntungnya, Butch mencoba mengalihkan perhatian para penjahat, sehingga mereka tidak ketahuan. Karena kini mereka tahu kalau para penjahat ada di depan mereka, akhirnya Dora memutuskan untuk mencari jalan lain, dengan melewati sebuah rumah yang sekarang telah menjadi reruntuhan. Di sana, mereka harus menginjak sebuah tanah, yang nyatanya itu adalah pasir hisap. Excuse me. Hal tersebut langsung membuat mereka sangat panik. Akan tetapi Dora memberitahukan kepada mereka bagaimana cara agar bisa terbebas dari pasir itu. Akhirnya mereka semua mengikuti arahan Dora dan berhasil keluar dari hisapan pasir itu. Namun ternyata Alessandro tidak mengikuti apa yang diberitahukan oleh Dora, sehingga dia mulai tenggelam. Dia juga menjadi sangat panik ketika ada 2 ekor kalajengking di atas kepalanya. Pada akhirnya, saat Alessandro tenggelam, Randy melihat kakinya yang tembus ke bawah, sehingga mereka semua bisa menariknya keluar dengan selamat. Setelah itu Randy juga tidak sengaja menemukan sebuah kemah di dekat sana. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita tua yang keluar dari kemah tersebut. Ternyata wanita itu berbahasa kaum Inka. Dia memperingati mereka semua untuk tidak mencari para patah. Wanita itu kemudian mencoba mengajak mereka untuk pergi ke hulu sungai agar bisa keluar dari dalam hutan. Namun Dora tetap melanjutkan pencarian orang tuanya, sedangkan Sammy dan Randy harus berpisah karena mereka memilih untuk kembali. Setelah itu ketika Sammy dan Randy sampai di hulu sungai, Sammy tidak sengaja melihat simbol para patah di lengan wanita itu. Hal itu membuat Sammy segera mengajak Randy untuk segera menyusul Dora dan kelompoknya. Di sisi lain, Dora telah sampai di sebuah tempat yang dipenuhi oleh tanaman berukuran besar. Dora meminta kepada Alessandro dan Diego untuk tidak menyentuh bunga-bunga tersebut ketika sedang melewatinya. Namun sialnya, ketika akan berhasil, Alessandro tidak sengaja menyentuh tanaman itu, yang membuat tanaman itu mengeluarkan sebuah serbuk, dan akhirnya mereka bertiga berubah menjadi tokoh kartun dan mulai bertingkah aneh. Di sana, Dora melihat jurnal ayahnya di seberang tebing. Kemudian Dora dan Diego memutuskan untuk melompati tebing tersebut. Dan beruntungnya ada Randy dan Sammy yang langsung menolong mereka. Namun ternyata, semua itu adalah halusinasi. Karena sebenarnya, Randy dan Sammy menemukan mereka dalam keadaan pingsan. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati tebing pegunungan. Namun tiba-tiba saja jalan di sana amblas, hingga mereka terjatuh ke dalam sebuah gua. Di sana terdapat banyak sekali patung kaum Inka, dan banyak sekali bintang yang tergambar di dinding gua. Hal itu membuat Randy menganggap kalau susunan itu adalah sebuah teka-teki seperti dalam sebuah film. Kemudian Randy malah mengendalikan sebuah tuas, yang dia kira bisa memperbaiki posisi bintang tersebut. Akan tetapi hal itu malah membuat patung di sana menyemburkan banyak sekali air, dan hampir saja membuat mereka semua tenggelam. Pada saat itu, Diego melihat sebuah pintu air yang ada di bawah mereka. Dan nyatanya hanya Diego lah yang bisa menahan nafas selama 7 menit. Hal itu pun membuat Diego segera menyelam, dan langsung membuka pintu air tersebut, membuat mereka akhirnya tersedot dan keluar di sebuah sungai. Setelah itu, akhirnya Dora diselamatkan oleh orang tuanya yang berkemah di sekitar sana.
dan mereka bertemu kembali. Kemudian Dora mulai menceritakan semua kejadian yang telah dia lalui kepada orang tuanya. Namun sialnya, ternyata Alessandro adalah komplotan dari penjahat itu. Ia langsung menghubungi para penjahat untuk menemuinya. Ternyata Alessandro merupakan bos para penjahat. Ia memanfaatkan Dora dan orang tuanya agar bisa menemukan harta para patah. Di tengah perjalanan, Dora dan ayahnya saling meminta maaf. Ia membuat Alessandro menjadi marah. Akhirnya mereka melihat kota para patah dari kejauhan. Kemudian di perjalanan, Boots diam-diam melepaskan ikatan tangan Dora dan teman-temannya. Akan tetapi ada seorang penjahat yang mengetahuinya, sehingga Dora menyerang penjahat itu menggunakan yuyu dan langsung melarikan diri. Di malam harinya, Dora dan teman-temannya melihat gerbang para patah dari kejauhan. Di sana Dora menjebak sweeper dan seorang penjaga, menggunakan katak emas beracun sehingga mereka pingsan. Pada akhirnya, mereka semua sampai di depan gerbang para patah. Di sana mereka melihat patung dengan tuas dan perangkap di lubang tembok. Lalu Randy tidak sengaja melihat petunjuk di bebatuan, yang merupakan rasi bintang kaum Inka. Dari petunjuk itu, mereka harus berdiri di depan tuas masing-masing, dan harus menariknya secara bersamaan. Akhirnya, hal itu membuat gerbang para patah langsung terbuka, dan mereka segera masuk ke dalam sebuah kuil besar di tengah kota. Di sana Randy hampir saja menjatuhkan mangkok matahari dari sebuah patung. Mereka juga melihat lubang matahari pada sebuah tembok. Kemudian, Dora meminta Boots untuk mengarahkan sebuah senter dari lubang tersebut. Mereka saling memantulkan sinar, hingga mengenai sebuah emblem untuk membuka pintu rahasia. Jebakan di ruangan itu juga ikut aktif, sehingga mereka segera masuk ke dalam ruangan lain. Namun sialnya, Dora harus terjepit oleh pintu yang menutup secara otomatis. Beruntungnya Boots segera menolongnya, sehingga Dora bisa selamat. Kini mereka berada di sebuah lorong. Di sana, lagi-lagi mereka menginjak sebuah jebakan, yang langsung membuat lorong itu miring, dan hampir saja membuat mereka terjatuh ke arah tombak. Kemudian Diego memiliki sebuah ide, dan meminta Sammy untuk melepaskan pegangannya, hingga mereka turun ke bawah, dan berhasil melompat ke sebuah tempat yang aman. Akhirnya mereka semua sampai ke dalam gudang harta karun, yang selama ini dicari oleh para pemburu harta. Akan tetapi Dora berkata, kalau semua ini merupakan sebuah teka-teki. Dia juga menemukan sebuah petunjuk dari bawah patung monyet, yang berbunyi, berikan sesuatu yang paling dipuja kepada dewa. Namun, tiba-tiba saja Alessandro juga sampai di sana, dan mendengar petunjuk yang dikatakan Dora. Alessandro mengira kalau emas adalah jawabannya, dan langsung meletakkan sebuah emas di hadapan patung dewa kera. Akan tetapi jawaban yang diberikan Alessandro salah, dan membuat tanah yang dipijaknya langsung runtuh. Kemudian, Alessandro yang masih selamat meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun yang datang malah pasukan penjaga para patah. Mereka juga melihat wanita tua yang sebelumnya telah menolong mereka, serta kedua orang tua Dora dan penjahat lainnya. Kemudian wanita itu mengubah penampilannya, dan meminta para penjaga untuk menangkap mereka semua. Akan tetapi saat akan ditangkap, Dora menjelaskan kalau dirinya dan teman-temannya bukanlah pemburu harta. Kemudian, wanita itu memberikan Dora kesempatan untuk membuktikan dengan menjawab teka-teki tersebut dengan tepat. Akhirnya Dora mengambil sebuah mangkuk dan mengisinya dengan air, lalu menuangkan air tersebut di tangan patung dewa kera, dan berhasil menyelesaikan teka-teki terakhir dari kaum Inka. Ketika melihat patung besar yang terbuat dari emas, tiba-tiba saja sweeper mengambil patung dewa kera, yang langsung membuat dewa sangat marah. Sehingga mereka semua segera berlarian keluar dari kuil para patah, dan Boots berhasil mengambil patung emas yang telah dibawa oleh sweeper. Kemudian Dora mencoba masuk ke dalam kuil para patah untuk mengembalikannya, dan akhirnya Dora berhasil meredakan kemarahan dewa, dan pintu para patah kembali terkunci. Setelah semua itu mereka kembali ke rumah, dan di sana sudah ada orang tua mereka masing-masing. Di malam harinya, orang tua Dora memutuskan untuk melakukan petualangan lain dengan mengajak Dora. Namun sayangnya Dora menolak ajakan itu, dan memilih untuk tinggal di kota bersama keluarga Diego, karena dirinya ingin melalui masa SMA bersama Diego dan teman-temannya. Kemudian, film pun berakhir. Itulah film Dora and the City of Gold. Dari 1 sampai 10, berapa rating yang pantas kamu berikan buat film ini teman-teman? Dan rekomendasiin film apa lagi dong yang menarik buat Mimin bahas?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!